Ada 3 hal yang terkait dengan trading atau investasi saham yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo pada pembukaan sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah pada Rabu tanggal 4 Desember 2024 di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, Pak Prabowo mengatakan orang kecil yang mencoba bermain saham pasti kalah, karena bermain saham adalah seperti judi. Pemenangnya pasti bandar-bandar saham yang memiliki kekuatan. Yang kedua, Pak Presiden Prabowo juga mengatakan bukan orang kaya saja yang selama ini bermain saham, sebab Pak Prabowo memiliki teman yang ahli matematika juga ikut bermain saham dengan mengandalkan ilmu algoritma yang dikuasainya. Namun, Pak Prabowo mengatakan rekannya ini hidupnya stres jika harga sahamnya mengalami penurunan. Jadi, bukan hanya orang kecil, teman Pak Prabowo yang orang pintar pun bila bermain saham bisa stres. Oleh sebab itu, Pak Prabowo Subianto tidak suka main saham karena tidak ingin hidupnya stres seperti temannya. Pernyataan itu disampaikan oleh Pak Prabowo setelah menceritakan pengalamannya ketika mendengar keluhan yang menyebutkan bahwa program makan bergizi gratis bakal berdampak buruk terhadap pergerakan indeks harga saham nasional atau IHSG. Saya bilang, saya jawab ke mereka, itu kasih tahu ya, saya enggak punya saham dan rakyat di desa-desa tidak punya saham, ujar Pak Prabowo. Artinya, hal yang ketiga adalah Pak Prabowo Subianto tidak peduli dengan naik turunnya indeks harga saham gabungan atau IHSG karena Pak Prabowo tidak mempunyai saham yang listing di Bursa Efek Indonesia, sama seperti rakyat di desa-desa yang tidak mempunyai saham yang listing di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian, Pak Prabowo tetap akan mengeksekusi rencana program pemberian makan bergizi gratis, meskipun ada yang mengancam kebijakan tersebut yang akan mengakibatkan turunnya indeks harga saham gabungan atau IHSG. Lalu, bagaimana tanggapan dari OJK dan BEI sebagai institusi yang paling bertanggung jawab dengan kondisi bursa saham di Indonesia? Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik, mengatakan dirinya mengaku setuju dengan pernyataan yang disampaikan oleh kepala negara itu. Menurutnya, investor memang perlu terus berhati-hati dan bersikap rasional dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan transaksi saham. Saya sangat sepakat dengan pesan yang disampaikan oleh Bapak Presiden, ujar Jeffrey kepada wartawan pada Kamis tanggal 5 Desember 2024. Sedangkan pada Jumat tanggal 6 Desember tahun 2024, salah satu kepala eksekutif OJK, Kiki Widyasari, tidak berani untuk memberikan tanggapan. Kiki Widyasari hanya berpesan, agar tidak berspekulasi, investor harus paham terkait dengan perusahaan yang diinvestasikan. Oleh sebab itu, OJK selalu memberikan edukasi tentang investasi kepada masyarakat. Tanggapan OJK dan BEI yang bersayap dan tidak tegas ini menurut saya wajar, karena pasti beliau-beliau ini tidak ingin berkonflik dengan Bapak Presiden. Namun, apabila teman-teman wartawan bertanyanya di hari Minggu, mungkin OJK dan BEI akan lebih berani untuk menjawab secara jujur. Mengapa? Ya, karena belajar dari keputusan Bawaslu terkait dengan kampanye Bapak Prabowo Subianto untuk calon gubernur Jawa Tengah yang dilaksanakan pada hari Minggu, status Pak Prabowo bukanlah sebagai presiden, sehingga kita akan lebih bebas untuk berbeda pendapat, untuk mengkritik, bahkan untuk mengolok-ngolok.
dengan menganggap Pak Prabowo sebagai ketua partai, sebagai teman, sebagai paman, bahkan mungkin sebagai kakek kita. Yuk, kita gas! Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental dari sisi yang berbeda dan dengan cara yang beda, agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Menurut saya, jawaban atas hal pertama dan kedua secara tersirat telah dilakukan dengan baik oleh OJK dan BEI, dan dapat saya pastikan teman Pak Prabowo yang katanya ahli matematika adalah bukan Lo Keng Hong. Mungkin Pak Prabowo salah dalam mencari teman untuk mengenal tentang saham. Karena apabila Pak Prabowo berteman dengan Lo Keng Hong, berteman dengan Benik, berteman dengan Rifan Kurniawan, berteman dengan Teguh Hidayat, dan kaum fundamentalis lainnya, saya yakin pendapat Pak Prabowo tentang trading saham pasti akan berbeda. Saya berharap di hari kerja nanti, saat Pak Prabowo sebagai presiden bisa memanggil OJK, BEI, Lo Keng Hong, dan lain-lain untuk berdiskusi agar mendapatkan insight tentang trading atau investasi saham. Kali ini saya lebih tertarik untuk menyampaikan kepada Pak Prabowo yang pada hari Minggu ini saya anggap sebagai teman, sebagai paman, dan sebagai kakek saya, tentang ketidakpeduliannya Pak Prabowo terhadap naik turunnya indeks harga saham gabungan atau IHSG dengan alasan Pak Prabowo tidak mempunyai saham yang listing di Bursa Efek Indonesia, sama seperti rakyat di desa-desa. Yang pertama, meskipun saat ini Pak Prabowo tidak mempunyai saham yang listing di Bursa Efek Indonesia, namun pada hari kerja nanti, saat Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo mewakili Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki lebih dari 20 BUMN dan anak perusahaan BUMN yang telah listing di Bursa Efek Indonesia. Sehingga tentu rakyat Indonesia berharap Pak Prabowo sangat peduli dengan naik turunnya indeks harga saham gabungan. Bayangkan, dari 4 BUMN terbesar yang telah listing saja, Pak Prabowo mempunyai saham sejumlah lebih dari 210 miliar lembar, sehingga setiap penurunan IHSG yang mengakibatkan penurunan harga saham 4 BUMN tersebut Rp100 saja akan mengakibatkan aset negara Kesatuan Republik Indonesia turun lebih dari 1 triliun. Besar banget kan? Yang kedua, dengan memahami kaitan antara pengaruh IHSG dengan harga saham, saya berharap Pak Prabowo dapat lebih bijak dalam memilih orang-orang yang mengelola BUMN, khususnya BUMN yang telah listing tersebut, dan terutama dalam memilih Menteri BUMN yang menjadi penentu dari direksi-direksi BUMN tersebut. Menurut saya, sangat menyedihkan apabila Pak Prabowo masih memilih Menteri BUMN yang perusahaannya sendiri saja dalam 4 tahun terakhir selalu merugi.
Pak Prabowo mestinya kasihan kepada para pegawai dan investor pada perusahaan milik Menteri BUMN tersebut sebagai pemegang saham pengendali. Mestinya Pak Prabowo memberikan waktu kepada Pak Menteri agar fokus ke perusahaannya sendiri dulu saja, sehingga tidak merugikan investor retail dan dapat menyelamatkan para pegawainya. Dan yang ketiga, saya berharap di hari kerja nanti, saat Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia bisa memanggil OJK dan BEI untuk berdiskusi agar lebih memahami bahwa saat ini telah banyak aturan OJK yang menurut saya dilanggar oleh Kementerian BUMN dalam menentukan direksi dan komisaris BUMN, khususnya BUMN atau anak usaha BUMN yang telah listing. Misalnya, ada komisaris yang masih sebagai anggota partai politik. Ini justru melanggar peraturan Kementerian BUMN yang dibuat oleh Menteri BUMN sendiri. Adanya komisaris yang pernah mengelola perusahaan yang pilot dan adanya komisaris atau direksi yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditentukan oleh OJK. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Kasih komen ya. Semangat, sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C selalu lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.